Halo semua, perkenalkan saya Yanti, usia 35 tahun. Saya ibu dari 3 orang anak. Anak yang pertama usia 7 tahun, yang kedua usia 5 tahun, yang ketiga masih bayi, usia 8 bulan. Hari ini saya akan pergi ke tempat praktik mandiri bidan untuk pemasangan alat kontrasepsi implan. Sebelum saya memilih alat kontrasepsi tersebut, saya sudah berkomunikasi dengan bidan lewat telepon. Dan setelah konseling, akhirnya saya memilih alat kontrasepsi tersebut. Semoga pemasangannya berjalan lancar ya. Amin. Karena saya berkunjung ke tempat praktik bidan di masa pandemi, saya sudah menyiapkan masker dan face shield. Oke, sekarang saya sudah siap pergi ke tempat praktik bidan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu Yanti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yanti, hari ini rencana pemasangan KB implan ya. Sebelum tindakan ada baiknya Bu Yanti bisa cuci tangan terlebih dahulu di sebelah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Bu Yanti. Selamat sore Bu Bidan. Sesuai kesepakatan kita kemarin sore melalui telepon, Bu Yanti sudah mantap ingin menggunakan kontrasepsi implan kan? Betul Bu Bidan, saya sudah mantap. Saya sudah mengerti manfaat dan juga efek sampingnya setelah Bu Bidan jelaskan di telepon. Baiklah kalau begitu, saya akan sedikit bertanya ya kepada Ibu. Nama lengkap Bu Yanti? Yanti Haryanto. Ya, nama suami? Indra Haryanto. Usia Ibu? 35 Bu. Oke, baik Bu Yanti. Di sini apakah Bu Yanti punya riwayat alergi obat atau makanan? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau begitu Bu Yanti bisa mengisi surat persetujuan untuk pemasangan implan. Baik Bu, setelah itu Ibu bisa mencuci lengan kiri bagian atas dengan menggunakan sabun. Setelah itu dibilas dan dikeringkan dengan tisu. Saya sudah menyiapkan tisu di sana. Baik Bu Bidan. Bu Yanti, sebelum mencuci lengan silakan pakai ini dulu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.
Baik Bu Yanti, silakan berbaring. Ya. Kepalanya bisa menghadap ke kanan Bu Yanti, tangannya kita lipat ke atas ya. Posisi yang nyaman Bu, gimana, sudah nyaman? Sudah Bu. Rileks saja ya Bu Yanti ya, kita akan memulai proses pemasangan implan ya. Pemasangan implan. Tahapan pertama, bidan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan implan. Semua peralatan harus steril. Bidan membuat tanda menggunakan kartu pola atau template dan harus membentuk sudut 15 derajat. Setelah pola selesai dibuat, bidan mengganti sarung tangan dengan sarung tangan steril atau DTT. Bidan mengusap tempat pemasangan implan menggunakan larutan antiseptik dengan gerakan ke arah melingkar seluas 8-13 cm. Bidan memasang kain steril berlubang besar yang biasa dipakai untuk operasi pada lengan bawah dan lengan atas. Suntikan anestesi lokal tepat di bawah kulit sampai kulit sedikit menggelembung. Teruskan penusukan jarum kurang lebih 4 cm dan suntikan masing-masing 1 cc di antara pola pemasangan nomor 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Setelah bidan melakukan penyuntikan, bidan menekan tempat suntikan agar obat anestesi menyebar dalam jaringan. Uji efek anestesinya sebelum melakukan insisi pada kulit. Bidan dapat mencubit bagian kulit yang akan dibuat insisi dengan pinset dan tanyakan apakah pasien merasakan sakit atau tidak. Masukkan ujung trokar melalui luka insisi hingga mencapai subdermal. Kemudian ungkit dan dorong sejajar kulit hingga tanda 1 berada pada luka insisi. Selanjutnya, masukkan pendorong dengan sirip mengarah ke bawah dan masukkan ujungnya ke dalam trokar. Tahan pendorong di tempatnya. Kemudian tarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul 1 di subdermal. Tahan kapsul pada tempatnya. Tarik trokar dan pendorong bersamaan hingga tanda 2 mencapai luka insisi. Arahkan ujung trokar ke samping kapsul implan pertama. Kemudian dorong trokar mengikuti alur segitiga terbalik hingga tanda 1 mencapai luka insisi. Putar pendorong searah jarum jam untuk mematahkan tangkai sirip, sehingga trokar dapat ditarik ke arah pendorong untuk menempatkan kapsul 2 di subdermal. Tahan kapsul pada tempatnya. Tarik trokar dan pendorong bersamaan hingga keluar seluruhnya melalui luka. Dekatkan ujung-ujung insisi, kemudian tutup menggunakan band-aid.
beri balutan tekan pada tempat insisi untuk fiksasi kedua implan dan mencegah pendarahan. Baik Bu Yanti, proses pemasangan implan sudah selesai. Nanti apabila timbul kebiruan di sekitar area pemasangan, Ibu tidak perlu khawatir karena ini adalah efek dari pemasangan. Apabila kena air atau basah atau kotor, Ibu bisa menggantinya dengan Hansaplast. Dan Ibu perlu kontrol 1 minggu setelah pemasangan, ya Bu Yanti. Coba Bu Yanti, apa yang sudah saya infokan bisa diulang lagi? Akan ada memar kebiruan, Ya, tidak boleh kena air. betul. Kalau basah atau kotor boleh diganti dengan Hansaplast. Ya. Dan balik kontrol 1 minggu lagi. Ya, baik Bu Yanti. Untuk itu saya akan mengobservasi Ibu 5-10 menit sambil saya melakukan pencatatan rekam medis. Mohon ditunggu ya Bu. Setelah proses pemasangan implan selesai, bidan dapat melepas sarung tangan yang dipakai, lalu membuangnya di tempat sampah infeksius. Tidak lupa segera memakai hand rub dengan 6 langkah atau mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Bu Yanti, ini kartu kontrolnya. Kami sangat berkenan apabila Ibu ingin konsultasi ke kami atau melakukan kontrol bila ada keluhan dan melakukan pencabutan implan. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik ya Bu, semoga tidak ada keluhan. Amin Bu. Terima kasih atas pelayanannya ya. Baik, sama-sama Ibu. Saya izin pamit ya Bu. Mari Ibu. Nah, begitulah proses pemasangan alat kontrasepsi di praktik mandiri bidan. Prosesnya aman, tidak memakan waktu lama, dan para bidannya ramah. Ibu-ibu Indonesia, ayo jangan takut melakukan pemasangan alat kontrasepsi di klinik maupun puskesmas bersama para bidan ya. Lewat video prosedur pemasangan alat kontrasepsi di masa pandemi, ada beberapa poin yang perlu diingat dan dilaksanakan oleh para bidan juga pasien. 1. Sebelum melakukan pemasangan alat kontrasepsi, pasien harus menghubungi bidan melalui telepon untuk melakukan konseling. 2. Anamnesa dan konseling dilakukan lewat telepon atau online, sehingga pada saat pasien datang, pasien dapat langsung menandatangani inform consent, sehingga antara pasien dan petugas tidak terlalu lama berinteraksi. 3. Baik bidan ataupun pasien harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan menaati poin-poin yang sudah disebutkan, diharapkan pelayanan para bidan bisa berjalan dengan aman dan berkualitas.